Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rindiantika. Bisa dipanggil Rindi. Saya akan menceritakan dongeng tentang monster plastik. Bagaimana ya monster plastik itu? Suatu hari di sebuah desa antah berantah hidup sekelompok warga yang selalu menggunakan kantong plastik sebagai kantongan belanja mereka. Setiap berbelanja apapun, mereka selalu menggunakan kantong plastik. Kebiasaan itu dianggap biasa oleh semua warga di desa tersebut selama bertahun-tahun lamanya, hingga terjadi fakta yang tidak diketahui oleh warga Antabaranta itu sebelumnya. Setelah sekian lama, kantong plastik yang sekali pakai itu dibuang ke sungai-sungai, ke tempat sampah sampai menumpuk, sehingga tumpukan itu menjadi besar sekali. Dan salah satu anak kecil warga di desa Antabaranta itu bertanya kepada ibunya. Anak kecil itu pun bertanya, "Ibu, itu apa? Kenapa besar sekali? Kenapa besarnya hampir sebesar rumah kita?" Dan ibunya pun menjawab, "Itu tumpukan sampah plastik, Nak. Ibu juga sangat sedih melihatnya karena setiap tahun sampah itu terus bertambah. Jika dibiarkan terus seperti itu, pasti bakal muncul monster plastik." Anak kecil itu pun bertanya kembali kepada ibunya, "Benarkah itu, Ibu? Aku takut. Apakah monster plastik akan memakan manusia?" Dan ibunya pun menjawab, "Tidak, Nak. Monster plastik tidak akan memakan manusia, tetapi akan menyumbat saluran sungai, membuat desa kotor, dan dapat menimbulkan penyakit dan sangat sulit untuk dimusnahkan. Jika sampah plastik itu dibakar, dia bisa meracuni dan bisa menimbulkan penyakit kanker." Anak kecil itu pun terus bertanya, "Kok seram sekali ya, Bu? Tapi kenapa orang-orang masih menggunakan kantong plastik itu?" Dan ibunya pun menjawab, "Mungkin karena kelihatannya tidak berbahaya dan mudah digunakan untuk membawa barang-barang, dan harganya pun murah. Warga desa ini kan tidak suka sama hal yang ribet, Nak. Inginnya hal yang mudah, cepat, simple, dan yang terpenting murah. Tapi tidak berpikir jangka panjang yang bisa terjadi di masa depan jika kita terus menggunakan kantong plastik." Lalu anak kecil itu pun masih bertanya, "Lalu bagaimana Ibu bisa mengalahkan monster plastik itu?" Ibunya pun menjawab, "Monster plastik itu baru akan hancur setelah 500 atau 1000 tahun yang akan datang. Belum tentu kita masih hidup. Ibu tidak tahu, Nak, bagaimana cara mengalahkan monster plastik itu. Mungkin harus diciptakan teknologi khusus yang dapat mengalahkan monster plastik itu. Atau kamu yang akan membuatnya nanti. Jadi, untuk sementara yang bisa kita lakukan adalah tidak menciptakan monster-monster lainnya. Yuk, kita memulai untuk tidak menggunakan kantong plastik. Ibu kan baru membuatkan kamu tas yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Oke? Lalu anak kecil itu menjawab, "Siap, Ibu. Kalau membeli, aku tidak akan meminta kantong plastik lagi."
akan aku masukkan ke dalam tas belanja atau tas yang sedang aku gunakan, Ibu. Tapi bagaimana dengan orang lain, Ibu? Dan bagaimana dengan teman-temanku? Ibunya menjawab, mulailah dengan diri sendiri, Nak. Jika yang lain melihat kamu melakukan hal itu dengan tujuan dan niat yang baik, tidak mau menciptakan monster plastik lainnya, maka mereka akan melihat hal itu. Karena segala sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Sikap itu menjadi teladan dan semoga teman-teman kamu akan melakukan hal yang sama. Jika semua orang berpikir untuk melakukan kebaikan mulai dari hal kecil, Ibu yakin hal itu akan berdampak besar dan kita bisa sama-sama memerangi monster plastik. Dan anaknya pun menjawab, terima kasih Ibu. Sekarang aku tahu kenapa monster plastik itu bisa ada dan apa yang bisa aku lakukan. Meski kecil, itu akan berdampak besar. Aku sayang Ibu. Nah, adik-adik, itulah tadi dongeng tentang monster plastik. Ih, mengerikan ya monster plastik itu. Adik-adik, mulai dari sekarang, marilah kita mulai dengan tidak menggunakan plastik lagi. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.